Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Desain Analisis Algoritma, Bapak Nanang Krisdianto, STMKOM. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang assignment problem. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama Ainun Najwa dengan NIM 333722010, Eliza Febriani 333722074, dan saya sendiri Hayati Oktaviani dengan NIM 333722088. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama. Konsep dasar assignment problem. Assignment problem adalah salah satu jenis masalah optimasi di bidang teori graf dan pemrograman linear. Dalam assignment problem, tujuannya adalah menentukan penugasan optimal dari sejumlah tugas ke sejumlah agen atau pekerja, dengan meminimalkan atau memaksimalkan biaya atau keuntungan yang terkait dengan penugasan tersebut. Contoh penerapan assignment problem. Contoh sederhana assignment problem dapat ditemui dalam konteks penugasan pekerjaan kepada pekerja dengan biaya tertentu, atau penugasan mesin kepada tugas-tugas produksi dengan biaya tertentu. Misalkan terdapat 3 pekerja A, B, C, dan 3 tugas X, Y, Z. Biaya atau waktu yang diperlukan oleh setiap pekerja untuk menyelesaikan setiap tugas adalah sebagai berikut. A, B, C, X 234, Y 767, Z 586. Selanjutnya, metode-metode assignment problem. Yang pertama, metode Hungarian atau Kuhn-Munkers. Dirancang khusus untuk memanipulasi elemen-elemen matriks biaya dan menemukan penugasan optimal. Metode ini memberikan solusi optimal global dengan biaya minimum, efisien untuk masalah dengan ukuran matriks biaya yang tidak terlalu besar, serta memberikan solusi deterministik yang konsisten setiap kali dijalankan pada masalah yang sama. Yang kedua, metode linear programming. Dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi dengan merumuskan masalah sebagai fungsi, tujuan, dan kendala linear. Metode ini memberikan solusi optimal global jika diimplementasikan dengan benar. Selain itu juga dapat menangani kendala dan batasan yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode Hungarian serta lebih fleksibel. Yang ketiga, metode reduksi baris dan kolom. Menggunakan reduksi baris dan kolom untuk mengidentifikasikan elemen-elemen nol dalam matriks biaya dan menemukan penugasan optimal. Metode ini tidak selalu memberikan solusi optimal. Beberapa kasus mungkin memerlukan iterasi tambahan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Metode ini efisien untuk masalah dengan ukuran matriks biaya yang kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eliza Febriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Nah, di sini pertama kami menggunakan metode Hungarian algorithm. Nah, di sini kami menggunakan fungsi def Hungarian algorithm untuk mencari optimal assignment-nya dan fungsi def calculate cost untuk menghitung pertama total optimal, yang kedua itu menghitung best case merupakan nilai terkecil dari keseluruhan nilai matriks pada baris, ketiga itu menghitung worst case merupakan nilai terbesar dari keseluruhan nilai matriks pada baris, dan yang keempat menghitung average case, yaitu merupakan nilai rata-rata atau menengah dari keseluruhan nilai matriks pada baris. Nah, kemudian kita tentukan matriks yang akan dicari nilai optimalnya. Di sini kami menggunakan matriks dengan ordo 3x3. Kemudian selanjutnya kita akan tampilkan outputnya dengan menggunakan fungsi print optimal cost, best cost, worst cost, dan average cost. Di sini untuk outputnya bisa dilihat ada optimal cost yaitu 14 didapatkan pada matriks 0,0, 1,1, 2,2, di mana pada matriks baris 0 kolom 2 berjumlah 2, baris 1 kolom 1 berjumlah 6, dan baris 2 kolom 2 berjumlah 6. Jadi total keseluruhan optimalnya adalah 14. Nah, untuk nilai best case terjadi ketika nilai matriks memiliki nilai minimum sesuai dengan kriteria tujuan.
Pada contoh program matriks di atas, base case-nya adalah 2. Untuk nilai worst case, biasanya terjadi ketika nilai dalam matriks memiliki nilai maksimum yang sesuai dengan kriteria tujuan. Pada contoh program matriks di atas, worst case-nya adalah 8. Dan yang terakhir, untuk nilai average case-nya mungkin lebih sulit ditentukan secara umum. Tetapi jika kita menganggap matriks sebagai representasi dari distribusi acak, kita dapat menggunakan nilai rata-rata sebagai kasus rata-rata. Pada contoh matriks di atas, average cost-nya adalah 5,33. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, bisa dilihat di sini program kedua menggunakan metode linear programming. Program kedua kami menggunakan library Spicy dengan import linear sum assignment dan fungsi def assignment linear programming untuk menyelesaikan assignment probleming menggunakan metode linear programming. Terus kemudian kita dapat menghitung total biaya minimumnya, lalu kita dapat mengembalikan indeks baris dan kolom yang memberikan assignment optimal. Nah, kemudian kita tentukan matriks yang akan digunakan sama seperti tadi, kita menggunakan matriks ordo 3x3. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan masalah menggunakan linear sum assignment, lalu menghitung biaya totalnya, menghitung best case, worst case, dan average case. Nah, bisa dilihat di sini optimal assignment yang telah kita dapat ada di matriks 0,1, 1,0 dan 2,0, di mana pada matriks baris 0 kolom 1, baris 1 kolom 0, dan baris 2 kolom 2. Nah, pada contoh program di atas bisa dilihat base case ini didapatkan 5, worst case ini 5, dan average case ini 1,6667. Nah, pada program yang diberikan, perhitungan base case memiliki nilai yang sama dengan worst case. Nah, hal ini terjadi karena pada masalah assignment yang dipecahkan dengan metode linear programming, tujuan utamanya itu untuk meminimalkan biaya total dari assignment. Oleh karena itu, nilai best case dalam konteks ini sesuai dengan biaya total minimum yang ditemukan oleh metode linear programming. Dalam konteks metode linear programming, untuk masalah assignment, nilai best case seharusnya selalu sama dengan total biaya minimum yang ditemukan, karena solusi yang dihasilkan oleh metode linear programming dirancang untuk memberikan solusi optimal yang meminimalkan biaya total. Nah, selanjutnya yang ketiga itu program terakhir yang kami buat dan menggunakan metode reduksi baris dan kolom. Di sini kita import library NumPy-nya, lalu kita menggunakan fungsi def reduce matrix. Nah, bisa dilihat pada baris keempat ini ada row reduction, terus di sini baris ke-10 ada column reduction, dengan matrix shape itu kalau row reduction itu 0 dan column reduction itu 1. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi def assignment problem. Untuk pertama, kita akan mereduksi matriks secara keseluruhan. Kedua, kita akan mencari nilai optimal assignment-nya. Lalu ketiga, kita menghitung best case-nya, menghitung worst case, serta menghitung average case-nya. Setelah itu, kita akan membuat variabel pada setiap baris yang bisa dilihat di sini pada baris 44 sampai 48. Lalu kita tentukan matriks yang akan kita cari nilai optimalnya. Di sini kami menggunakan matriks sama seperti tadi, ordo 3x3. Nah, selanjutnya kita akan memanggil fungsi print untuk menghasilkan output-nya. Bisa dilihat di sini output-nya didapatkan optimal assignment-nya itu 0,0, 1,0, dan 2,1. Di mana pada matriks baris 0, kolom 0, baris 1, kolom 0, dan baris 2, kolom 1. Pada contoh program matriks di atas, base case adalah 0, average cost-nya itu 5, lalu worst case-nya itu 13. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai kompleksitas waktu akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari penjelasan program yang telah dijelaskan oleh teman saya memiliki kompleksitas waktu. Yang pertama, kompleksitas waktu metode Hungarian adalah sekitar omega n pangkat 3, di mana n adalah ukuran matriks biaya. Meskipun memiliki kompleksitas kubik, algoritma Hungarian dikenal sangat efisien dan seringkali lebih cepat dibandingkan dengan metode-metode lainnya untuk menyelesaikan assignment problem. Yang kedua, kompleksitas waktu metode linear programming dapat bervariasi tergantung pada algoritma solver yang digunakan. Solvers linear programming modern dapat memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, seringkali berada dalam kisaran omega n pangkat 3 hingga omega n pangkat 4 untuk menyelesaikan masalah-masalah umum. Yang ketiga, metode reduksi baris dan kolom, kompleksitas waktu juga bervariasi, tetapi dapat sebanding dengan omega n pangkat 4 atau lebih tinggi. Metode ini melibatkan pengurangan biaya secara langsung yang dapat membuat
lebih lambat untuk masalah-masalah yang lebih besar. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari metode-metode assignment problem yang digunakan. Yang pertama dari metode Hungarian. Kelebihan metode Hungarian yaitu yaitu dapat memberikan solusi optimal global untuk assignment problem, yaitu solusi dengan biaya minimum. Kemudian algoritma ini dapat menangani masalah dengan ukuran matriks biaya yang relatif besar tanpa mengalami peningkatan kompleksitas yang signifikan. Kemudian algoritma ini memberikan hasil yang deterministik. Artinya, setiap kali dijalankan pada masalah yang sama akan memberikan solusi yang konsisten. Adapun kekurangan dari metode Hungarian yaitu algoritma ini bergantung pada sifat linear dari masalah, sehingga tidak cocok untuk masalah yang melibatkan sifat non-linear. Dan meskipun algoritma ini optimal untuk assignment problem, tidak selalu optimal untuk semua masalah optimasi. Beberapa masalah mungkin memerlukan pendekatan atau algoritma yang khusus. Kemudian dari metode linear programming, kelebihan dari metode linear yaitu dapat memberikan solusi optimal global. Dalam konteks assignment problem, ini berarti bahwa solusi yang ditemukan merupakan solusi yang memiliki biaya minimum dari semua solusi yang mungkin. Kemudian metode linear programming tidak hanya berguna untuk menemukan nilai optimal, tetapi juga untuk menangani kendala dan batasan dalam masalah. Ini membuat cocok untuk masalah optimasi yang kompleks. Adapun kelemahan dari metode linear programming, yaitu metode ini hanya efektif ketika fungsi tujuan dan batasan kendala dapat dirumuskan secara linear. Jika masalah memiliki sifat non-linear, metode linear programming mungkin tidak memberikan solusi yang akurat. Yang kedua, linear programming tidak selalu cocok untuk setiap jenis masalah optimasi. Beberapa masalah mungkin memerlukan pendekatan atau algoritma yang berbeda untuk mencapai solusi optimal atau mendekati optimal. Dan yang terakhir, metode reduksi dan baris dan kolom. Kelebihan metode reduksi baris dan kolom, yaitu metode ini dapat memberikan solusi optimal untuk masalah assignment dengan mengurangi baris dan kolom matriks biaya, kemudian menemukan penugasan optimal. Dan pendekatan reduksi baris dan kolom sederhana dan mudah dimengerti, membuat dapat diimplementasikan dengan relatif mudah. Dan program mencakup kemampuan untuk menguji performa metode dengan menghasilkan matriks biaya secara acak yang memungkinkan uji coba pada berbagai situasi. Adapun kelemahan dari metode reduksi baris dan kolom yaitu meskipun metode ini dapat memberikan solusi yang optimal dan banyak kasus, tidak dapat menjamin keoptimalan pada setiap situasi. Beberapa kasus mungkin memerlukan pendekatan lain atau algoritma heuristik. Dan metode ini mengandalkan identifikasi dan manipulasi elemen-elemen nol dalam matriks biaya yang dapat menjadikan ketergantungan yang kuat pada sifat-sifat khusus dari masalah tertentu. Dari ketiga metode tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing tergantung pada kompleksitas masalah dan preferensi pribadi. Metode Hungarian seringkali lebih populer untuk assignment problem karena kecepatan dan keefektivitasnya. Namun, untuk masalah yang lebih kompleks atau dengan persyaratan khusus, metode lain seperti linear programming atau reduksi baris dan kolom juga bisa diandalkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai assignment problem. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.